Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya, Adi Supriyadi, selaku dosen di Program Studi Perbankan dan Keuangan, Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Entrepreneurship atau kewirausahaan, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti atau wajib yang harus mahasiswa ambil di program studi perbankan dan keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Dalam kesempatan ini dan melalui media ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang saya lakukan dalam aktivitas perkuliahan, khususnya untuk mata kuliah Entrepreneurship. Selain itu, di kesempatan ini juga saya akan menjabarkan tentang deskripsi mata kuliah dan kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode perkuliahan yang dilakukan serta sistem penilaian atau assessment untuk mata kuliah entrepreneurship yang tentunya sesuai dengan RPS. Penyampaian materi perkuliahan dilakukan secara langsung atau sinkronus dengan mengacu pada topik perkuliahan dan RPS. Materi yang disampaikan menggunakan referensi-referensi yang relevan dan kekinian. Pada saat penyampaian materi juga disertai dengan case study, sehingga mahasiswa tidak hanya menyimak teori yang disampaikan, akan tetapi mereka juga bisa memahami materi beserta contoh kasus yang ada. Contoh kasus diambil dari pengalaman sendiri, pengalaman mahasiswa, dan juga contoh-contoh kasus yang ada di sekitar. Dengan sesekali meminta mahasiswa untuk memberikan contoh kasus yang mereka alami atau mereka lihat sehari-hari. Interaksi dilakukan secara langsung dengan mahasiswa pada saat penyampaian materi, seperti diskusi singkat dan tanya jawab sesuai dengan materi yang disampaikan. Dengan demikian, suasana kelas perkuliahan akan lebih komunikatif dan terasa lebih hidup serta tidak monoton. Untuk asesmen atau penilaian mata kuliah entrepreneurship ini, ada beberapa komponen penilaian yang dilakukan, yang kesemuanya tentunya memiliki bobot nilai masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada di RPS. Komponen tersebut meliputi beberapa komponen, yaitu komponen case method dan team based project. Pada komponen case method dan team based project tersebut, komponen dinilai yaitu peran aktif mahasiswa atau aktivitas partisipasi mahasiswa, hasil proyek, kemudian komponen kognitif dan atau pengetahuan. Pada komponen ini yang dinilai adalah tugas, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Tentunya penilaian ini sudah disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama berbarengan dengan kontrak perkuliahan, sehingga mereka sudah mengetahui sejak awal. Mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan ini memberikan kemampuan dasar kepada mahasiswa dalam bidang kewirausahaan dan penerapannya dalam kehidupan praktis. Dalam mata kuliah ini, materi pembelajaran yang akan dibahas adalah berbagai topik yang sesuai yang ada pada RPS, yaitu seperti konsep kewirausahaan dan ide usaha, karakteristik dan nilai-nilai kewirausahaan, jenis, fungsi, dan peran kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, modal dasar kewirausahaan, strategi usaha, profil usaha, digitalisasi entrepreneurship, dan sebagainya. Selain secara teoritis, dikemukakan juga tentang cara-cara berwirausaha. Perkuliahan ini juga menguraikan langkah-langkah praktis menuju wirausaha sukses. Capaian yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan, hal-hal yang berkaitan dengan entrepreneurship. Jadi, mereka mampu memahami konsep kewirausahaan, menemukan ide usaha,
kreatif dan inovatif, berani mengambil resiko, mampu menciptakan produk baik barang ataupun jasa, mampu menganalisa usaha, serta berani memulai atau merintis usaha dan sebagainya. Adapun pada pertemuan perkuliahan sekarang ini akan membahas salah satu topik perkuliahan yaitu tentang konsep kewirausahaan dan ide usaha. Berikut cuplikan aktivitas perkuliahan untuk mata kuliah kewirausahaan yang dilakukan secara daring via media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya, teman-teman para mahasiswa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat selalu. Kita semua senantiasa berada dalam aktivitas yang semangat, yang sehat untuk melaksanakan semua aktivitas kita, khususnya melaksanakan perkuliahan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan, kita mulai pembahasan. Ya, sebentar, mohon maaf, saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, entrepreneurship atau kewirausahaan. Sekarang kita akan membahas mengenai konsep kewirausahaan itu sendiri dan juga ide usahanya. Mungkin teman-teman sering melihat yang namanya aktivitas usaha, apapun itu aktivitasnya. Ya, atau mungkin di antara teman-teman sendiri sudah ada mungkin yang sedang melakukan usaha, yang akan melakukan usaha, atau mungkin yang pernah melakukan aktivitas usaha, apapun itu bidangnya, gitu kan ya. Baik mungkin di bidang produksi, di bidang ataupun di bidang jasa, kan ya. Nah, pernah melihat nggak? Pernah menemukan nggak aktivitas usaha? Pernah, Pak. Nah, saya yakin pernah semua ya, apapun itu bidangnya, entah itu mungkin di lingkungan kampus sendiri mungkin banyak tuh yang melaksanakan aktivitas usaha, apalagi di luaran. Apa sih kewirausahaan itu, gitu kan ya? Adalah semangat, gitu kan ya? Semangat, sikap, ya, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usahanya, gitu kan? Dalam menangani aktivitasnya atau kegiatan yang mengarah kepada upaya cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi. Ya. Jadi kewirausahaan itu sendiri merupakan aktivitasnya gitu, perilakunya dan kemampuan seseorang. Siapa seorang di sini? Itu adalah wirausahawan tadi, entrepreneurs. Gitu. Jadi intinya untuk entrepreneurship itu atau kewirausahaan adalah kemampuan seseorang, nah, untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan suatu peluang, untuk menciptakan suatu produk, untuk menciptakan suatu barang. Nah, dia berpikirnya kreatif, tindakannya bagaimana? Tindakannya inovatif, berarahnya kepada inovasi terus untuk menciptakan terus suatu peluang. Di sini udah bisa dipahami ya untuk aktivitas kewirausahaan tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman atau kita melihat aktivitas usaha yang dilakukan oleh seseorang atau yang dilakukan oleh banyak orang di luaran sana, kita bisa melihat apakah di antara mereka ada yang kreatif dalam aktivitas usahanya, dia juga ada yang berinovasi, atau mereka hanya ada yang sekedar menjual saja, gitu, menjual produk saja. Gitu. Kalau misalkan kita lihat nih di sekitaran kampus kita aja, di sekitaran kampus kita, teman-teman pernah atau sering melihat nggak, atau mungkin sering bertransaksi juga dengan mereka gitu, sering membeli produknya gitu kan ya, ayam goreng, ya. Pernah, Pak. Dagang ayam goreng, penjual ayam goreng gitu kan ya, di sekitaran kampus aja, jangan jauh-jauh gitu.
di sekitaran kampus, di lingkungan kampus kita gitu kan. Ini kan banyak gitu kan ya, ada beberapa gitu kan ya. Gitu kan ya. Ada kalau saya boleh menyebut namanya gitu kan, ada ayam goreng, ayam-ayaman gitu kan ya. Ada ayam goreng mereka yang berjual hanya menggunakan gerobak, kayaknya di kaki lima dari sekitaran kampus gitu kan ya. Ada juga di kantin pedagang nasi gitu kan. Salah satu menunya adalah ayam goreng. Gitu kan ya. Dari satu produk atau dari satu barang gitu aja kita bisa lihat tuh, bisa membedakan gitu kan ya. Bagaimana mereka cara melaksanakan aktivitas usahanya gitu. Bagaimana mereka cara menjualnya, bagaimana mereka cara menyajikan produknya, bagaimana mereka cara mendesain tempatnya, gitu kan ya. Bisa ngebayangin nggak atau bisa membedakan nggak kira-kira? Di antara mereka mana yang melakukan inovasi yang lebih kreatif dan mereka hanya sekedar menjual saja. Dari yang tiga tadi, di antara yang tiga contoh tadi, mana yang dikategorikan seorang wirausahawan atau ya dia sudah melakukan aktivitas kewirausahaan atau entrepreneurship. Ada yang bisa menyebutkan dia dari contoh tiga tadi? Yang ayam-ayaman. Ya, ayam-ayaman ya, ayam-ayaman itu sudah bisa dikategorikan aktivitasnya adalah dia seorang wirausahawan atau aktivitas kewirausahaan atau entrepreneurship. Dia seorang entrepreneur, pemiliknya. Ya. Dalam aktivitasnya, berniaganya, dia sudah apa? Melakukan kreativitas kreatif dan sentuhan-sentuhan inovasi. Oke, teman-teman. Kalau tadi kita sudah membahas apa itu entrepreneurship ataupun entrepreneurs gitu kan, apa itu kewirausahaan gitu kan ya. Ya, sedikit saya sudah menyampaikan juga eh, contohnya gitu kan biar teman-teman bisa lebih memahami dengan jelas gitu kan. Nah, lantas kenapa sih kita harus berwirausaha gitu kan ya? Kenapa sih kita harus menjalankan aktivitas berwirausaha gitu kan ya? Ada tiga konsep, ada lima konsep, mohon maaf teman-teman, gitu kan ya. Yang di sini mengharuskan kenapa kita harus berwirausaha, kenapa sih harus berwirausaha, gitu kan. Pertama di sini, bagi mereka yang melaksanakan aktivitas berwirausaha atau aktivitas kewirausahaan, gitu kan. Yang pertama di sini adalah punya tangan di atas. Bagaimana sih bisa disebut punya tangan di atas, gitu kan? Nanti mereka kan akan mendapatkan suatu penghasilan. Akan mendapatkan penghasilan. Dari penghasilannya apa? Mereka nanti akan bisa berbagi dengan keluarganya, dengan rekannya, dengan sahabatnya, ataupun dengan orang lain. Gitu kan. Mungkin bersedekah atau mungkin berinfak, gitu kan ya. Atau gitu kan ya. Atau apa? Atau mereka bisa menyediakan apa? Bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Kedua, kepuasan karya dan kerja. Bagaimana konsepnya kepuasan karya dan kerja? Kalau orang berwirausaha, teman-teman kan usahanya adalah milik sendiri, gitu kan ya. Dijalankan dia selaku ownernya, selaku pemiliknya, sekaligus mungkin dia selaku apa? CEO-nya gitu karena bagi apa bagi usaha yang dia jalankan apapun bidangnya gitu kan ya. Dia bisa apa? Akhirnya dia bisa puas untuk berkarya dan bekerja sesuai dengan keinginannya tanpa apa? Tanpa ada yang mengendalikan, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang memaksa. Untuk seorang wirausahawan, seorang entrepreneurs gitu kan ya, dia pintu suksesnya lebih besar walaupun mungkin di awal-awal gitu kan ya. Walaupun di awal-awal banyak apa banyak resiko, banyak hambatan yang harus dihadapi gitu kan. Tapi pintu suksesnya lebih besar. Kenapa? Tadi itu yang menjalankan usahanya adalah dia sendiri. Dia akan bisa mengeksplor gitu karena semua kemampuannya kepada usaha tersebut.
Ya. Kemudian kebutuhan karyawan, kebutuhan segala macamnya dia yang mengatur. Oke. Kemudian yang keempat, fleksibilitas lebih tinggi. Sudah jelas kan ya? Usaha kan usaha kita sendiri. Usahanya pemiliknya adalah kita. Yang menjalankan kita, gitu kan? Kita ownernya, kita pemiliknya, waktu pun tergantung kita, gitu kan ya? Terserah kita, gitu kan? Kasarnya mau tutup mau enggak, ya terserah kita, gitu kan ya? Dan yang kelima nih, mohon maaf nih bagi kita yang Muslim, di sini ada istilah di sini adalah sunnah Rasulullah. Kan kita tahu kan ya, Rasulullah semenjak usia remaja sudah diajarkan untuk berniaga. Oke, jadi itulah hal-hal yang kenapa kita diharuskan untuk berwirausaha. Paham ya sampai sini ya teman-teman? Paham, Pak. Oke, kemudian setelah kita memahami akan konsep kewirausahaan tadi, sekarang kita memasuki kepada ide berwirausaha. Berwirausaha dapat dimulai atau muncul dari ide yang dimiliki atau ide yang ditemui. Ide usaha tersebut bisa bersumber dari apa? Dari dream, impian, kemudian dari hobi, kondisi lingkungan dan peluang. Itu adalah ide yang bisa dimunculkan khususnya untuk ide usaha ataupun ide berwirausaha. Ide berawal pertama dari sebuah mimpi, dream. Kunci keberhasilan adalah berani mewujudkan impi kita menjadi suatu kenyataan. Karena dengan bermimpi akan tercipta ide-ide bagus dan luar biasa. Pertanyaannya nih, teman-teman punya ide, punya mimpi nggak sih? Kan pasti kan punya mimpi kan, punya impian kan? Kemudian yang kedua adalah ide usaha berawal dari hobi, Hobi. minat. Punya hobi nggak pertanyaannya teman-teman? Punya. Ya, Pak. Pasti punya semua kan? Saya yakin pasti semuanya punya punya hobi di antara teman-teman. Ada yang satu, ada yang dua gitu. Apapun itu hobinya gitu. Ya. Kembangkan hobi kita atau kembangkan minat kita menjadi ide usaha. Nah, kenapa sih harus dari hobi? Nah, tadi itu kan pasti di antara teman-teman, di antara kita semua kan memiliki hobi, memiliki kegemaran. Di antara teman-teman mungkin ada hobi memasak. Biasanya kan perempuan kan ada yang suka, apalagi kalau libur-libur kuliah, libur-libur aktivitas gitu kan ya di rumah banyak waktu, keluangan waktu, biasa coba-coba resep gitu kan ya. Akhirnya coba-coba resep, coba-coba menu kan, banyak yang bisa dibuat, banyak yang bisa diwujudkan gitu kan ya. Kemudian situ kemudian apa? Lama-kelamaan ada yang bisa buka usaha kue, ada yang bisa usaha catering dan seterusnya. Biasanya kan hobi kan memberikan manfaat yang menyenangkan ya. Apapun hobinya. Jadi hobi kan biasanya karena hobi itu kegemaran kan pasti memberikan manfaat gitu kan. Entah itu menghibur ataupun karena menghindari aktivitas atau kejenuhan, stres. Cuman terkadang nih bila kita sudah menemukan hobi tersebut kan kadang kita lupa waktu gitu kan. Daripada hobi teman-teman menghabiskan uang, wah, kenapa tidak sih hobi kita mendatangkan uang? Oh, kenapa tidak hobi kita untuk mendatangkan untuk mendapatkan cuan? Hobi tersalurkan, cuan pun didapat. Gitu kan? Sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira teman-teman bagaimana? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan sudah Bapak jelaskan yaitu tentang ide usaha itu bisa berawal dari mana saja. Contohnya dari mimpi ataupun hobi. Nah, setiap orang kan memiliki hobi dan impian masing-masing. Tetapi kenapa kebanyakan orang itu tidak mau mewujudkannya? Mimpi itu menjadi sebuah usaha gitu, Pak. Oke.
Baik, terima kasih Roni Rohimi. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ide punya, entah itu ide dari hobi ataupun dari impian. Dia punya hobi, dia punya impian. Kenapa sih hobinya ataupun impian tersebut tidak diwujudkan jadi suatu aktivitas perusahaan? Gitu. Lagi-lagi, nih, biasanya nih kan, kan yang namanya aktivitas usaha itu biasanya ada istilah sebenarnya gampang untuk dimulai, tapi berat untuk mempertahankannya. Kemudian, kalau kita lihat ke pengertian kewirausahaan tadi, berani mengambil resiko, berani untuk mencoba. Nah, apakah dia berani orang tersebut untuk mencobanya? Apakah dia berani untuk mengambil resiko dari yang akan mungkin hadir, mungkin muncul? Nah, minimal dia berani enggak untuk mencobanya. Kalau dia tidak berani untuk mencoba, apapun hobinya, apapun impian, sebagus apapun kira-kira hobinya, yang sekiranya dianggap bagi sebagian orang mungkin tidak bisa jadikan suatu peluang usaha, tetapi kalau dia tidak berani mencoba, kalau kita tidak berani mencoba, nah, nggak akan terwujud kan? Nggak akan terwujud, nggak akan muncul suatu aktivitas usahanya. Tapi kalau misalnya kita coba, nah, berhasil atau tidaknya kan nanti akan terlihat. Coba dulu gitu kan ya. Coba dulu lakukan. Nanti di situ akan kelihatan hasilnya. Entah itu berhasil, entah itu gagal, itu nanti proses. Tetapi coba dulu. Kalau sudah dicoba, diwujudkan gitu kan ya, nanti akan terlihat. Kalau gagal, nanti akan bagaimana hadapinya. Kalau berhasil, bagaimana terus mengembangkannya. Jadi seperti itu Roni ya. Intinya apa? Berani untuk mencoba. Nah, kalau tidak berani untuk mencoba, apapun hobinya, apapun impiannya, kalau dikaitkan dengan ide usaha, tidak akan terwujud menjadi suatu kenyataan dalam aktivitas entrepreneurship. Oke, saya lanjut ya. Makasih Roni. Cukup Roni, ada yang tanya lagi Roni? Cukup, Pak. Oke, oke. Oke, satu lagi, ide berawal dari kondisi dan lingkungan. Kondisi dan keadaan lingkungan sekitar kita bisa dijadikan suatu peluang atau ide usaha, di mana di situ merupakan langkah awal untuk memulai usaha. Kondisi lingkungan, apakah benar sih kondisi bisa dijadikan suatu usaha, bisa mendapatkan atau bisa dijadikan suatu peluang usaha? Ada yang bisa memberikan contoh dari kondisi dan lingkungan? Kalau lingkungan tersebut dia di mana berada, kemudian mendukung untuk apa? Memunculkan ide usaha atau menjalankan aktivitas kewirausahaan. Mungkin seperti Iqmal nih. Iqmal ya, halo Iqmal. Nah, Halo Pak. Iqmal kan berada tinggal di lingkungan daerah Anyer Pak. Anyer Pantai. itu kan ya, daerah Ya, pantai kan, daerah wisata kan, ya kan. iya Pak. Di sana kira-kira mendukung nggak untuk melaksanakan aktivitas suatu usaha, atau aktivitas kewirausahaan entrepreneurship? Sejauh ini sangat mendukung Pak. Pasti, Apalagi menjelang liburan Pak. Itu oh padat pasti banget. sangat mendukung ya, Ya, menjelang liburan pasti sangat sangat benar prospek Pak. gitu kan ya. Iya, Hikmal pun kan pasti kan sedang menjalankannya gitu kan ya. iya Pak. Alhamdulillah. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi? Dede, Izin bertanya, Pak. silakan. Andini. Di sini kan slide-nya tuh jangan takut gagal. Nah, di sini kan apa sih masih banyak orang yang punya ide, tapi dia masih takut buat ngelakuinnya dan terutama juga takut buat gagal. Nah, gimana sih cara atau tindakan yang dilakukan untuk melawan rasa takutnya itu, Pak? Rasa takut gagal. Pas banget dengan slide terakhir gitu kan ya. Jangan takut gagal. Jangan pernah takut gagal untuk memulai usaha. Karena setiap kegagalan akan memberikan pelajaran berharga bagi kita. Khususnya bagi langkah usaha yang kita jalani. Jalani terus, coba terus, dan terus dimulai. Jangan takut gagal. Kenapa sih orang banyak yang takut? Motivasi untuk melawan ketakutan.
Kalau kita punya impian masa depan nih, nanti masa depan kalau misalkan kita takut terus, gitu kan, kita tidak akan terwujud. Ya, bahkan kita takut gagal, gitu kan ya, kita tidak akan mendapatkan pengalaman. Coba kalau kita pernah gagal, gagal pertama menjadi suatu pengalaman bagi kita. Gagal kedua, oke, masih pengalaman juga, tapi kita terus berbahagia lagi. Ketiganya kita akan berhasil. Kegagalan pertama dan kedua dijadikan suatu contoh, terus kita evaluasi dan muncul jadi suatu keberhasilan. Lawan rasa takut apa dengan motivasi kita. Ingat kebutuhan, ingat masa depan. Kira-kira seperti itu, Andini ya. Oke, ada yang lainnya? Ada yang tanyakan lagi? Ada Izin orang yang bertanya Pak Saria, apakah Oke. dari semua ide yang dimiliki semua orang itu bisa diwujudkan jadi suatu usaha? Dan bagaimana mewujudkannya? Oke, terima kasih Sarya. Pertanyaan yang sangat bagus. Gitu, ya. Oke, apakah dari semua ide setiap orang tersebut bisa diwujudkan suatu usaha? Nah, setiap orang pasti memiliki ide. Apakah ide yang bisa diwujudkan suatu bidang usaha? Saya yakinkan, saya tekankan, bisa. Semua ide yang setiap orang yang kita miliki itu bisa diwujudkan menjadi suatu bidang usaha, menjadi aktivitas kewirausahaan. Apapun itu idenya, entah itu bersumber dari impian kita, bersumber dari hobi kita, atau bersumber dari lingkungan dan peluang yang ada. Nah, tinggal pertanyaannya di sini permasalahannya adalah berani atau enggak dia untuk mencobanya. Misalkan dia berani memulai, berani mencoba, apapun tuh idenya, dia akan terlihat. Mungkin awal gagal, ada juga yang berhasil, gitu kan. Kalau yang berhasil terus dikembangkan, kalau yang gagal jangan patah hati, jangan patah semangat, evaluasi kegagalannya, coba lagi. Nah, kegagalan pertama dijadikan suatu pengalaman, jadikan suatu guru, gitu kan ya, karena tahu kita akan tahu mungkin faktor penyebabnya, jadi kita tahu akan untuk memperbaikinya. Ini kedua dan seterusnya akan berhasil. Jadi semua ide itu apapun idenya, saya yakinkan, saya tekankan bisa dijadikan suatu aktivitas kewirausahaan. Ya, oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kita di kesempatan kali ini, pembahasan mengenai konsep dan ide usaha. Nah, sebagai eh, evaluasinya untuk pertemuan sekarang dari topik yang kita bahas adalah sebagai evaluasi. Sudah terlihat ya? Saya minta teman-teman untuk mencari ide usaha masing-masing. Silahkan bisa bersumber dari impian, dari hobi, ataupun dari yang lainnya, ya, dari lingkungan, kondisi, dan seterusnya. Kemudian deskripsikan atau ceritakan ide tersebut dalam sebuah tulisan. Oke, paham? Paham, Nanti Pak. kumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya cukupkan pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi, memulai dan merintis usaha lebih mudah daripada mempertahankan usaha yang sedang dilakukan. Maka sekali lagi, mulai dan coba. Jangan takut gagal, karena kegagalan merupakan guru akan keberhasilan kita di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya.